Tetap jaga asa perdamaian. Perundingan di Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat menemui jalan buntu. Kebuntuan itu tidak sekadar menjadi catatan diplomatik, melainkan memantik gelombang kecemasan baru terhadap stabilitas Timur Tengah yang dampaknya menjalar hingga ke berbagai penjuru dunia. Diplomasi maraton selama 21 jam yang mempertemukan delegasi Washington di bawah Wakil Presiden J.D. Vance dan rombongan Teheran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Khalibaf, alih-alih menghasilkan terobosan, justru berujung pada saling tuding. Amerika yang bersama Israel mengagresi Iran, menuding negeri Teluk Persia itu belum menunjukkan kelenturan. Sementara itu, bagi Iran yang terus mempertahankan diri dari agresi, menyebut Amerika Serikat tidak realistis. Pokok persoalan tetap sama, yakni isu nuklir Teheran dan kendali atas Selat Hormuz. Namun di balik kebuntuan itu, setidaknya masih tersisa satu hal penting, yaitu pengakuan bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Kedua pihak masih melihat adanya celah, terlebih dengan peran mediasi Pakistan. Kesadaran bahwa perang terbuka bukanlah solusi menjadi fondasi yang patut dijaga. Masyarakat internasional tentu berharap kegagalan di Islamabad bukanlah kata akhir, melainkan sekadar noktah kecil dalam proses panjang menuju perdamaian. Sebab ketegangan yang dipicu agresi Amerika Serikat dan sekutunya Israel atas Iran telah lama menimbulkan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang meluas. Landscape kehidupan global pun ikut porak-poranda. Konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade itu memang menyisakan residu luka lama. Kecurigaan, trauma, dan kepentingan strategis yang saling bertabrakan menjadi duri dalam setiap upaya negosiasi. Karena itu, kegagalan dalam satu putaran tidak seharusnya dimaknai sebagai kegagalan total. Di sisi lain, risiko dari kebuntuan ini tidak kecil. Ketegangan berpotensi kembali meningkat dan mengganggu stabilitas kawasan, terutama jalur distribusi energi global di Selat Hormuz. Sebagai salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia, setiap gejolak di kawasan ini akan langsung berimbas pada harga energi global. Dalam konteks itu, Indonesia tidak boleh sekadar menjadi penonton. Pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipatif secara serius terhadap berbagai kemungkinan pasca kegagalan perundingan tahap awal ini. Ketidakpastian di Timur Tengah dapat memicu efek domino, mulai dari lonjakan harga energi hingga tekanan inflasi akibat meningkatnya biaya logistik. Pada akhirnya, stabilitas ekonomi nasional pun terancam. Namun di balik tantangan tersebut, tersimpan pula peluang. Situasi ini semestinya menjadi momentum untuk mempercepat agenda kemandirian energi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Ketergantungan pada pasokan eksternal hanya akan menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap dinamika global. Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan. Kemandirian energi adalah benteng utama menghadapi gejolak eksternal. Di bidang diplomasi, Indonesia juga dituntut untuk memainkan peran konstruktif. Politik luar negeri bebas aktif memberikan ruang bagi Indonesia untuk mendorong deeskalasi melalui jalur multilateral maupun pendekatan bilateral. Upaya tersebut penting agar kedua pihak semakin meyakini bahwa perdamaian bukan hanya pilihan, melainkan keharusan demi kepentingan global. Pada akhirnya, diplomasi menuntut kelenturan dan realisme. Sikap saling memaksakan kehendak hanya akan memperpanjang kebuntuan. Sebaliknya, kompromi yang rasional justru membuka jalan bagi solusi yang berkelanjutan. Perundingan di Islamabad boleh gagal, tetapi asa perdamaian tidak boleh ikut padam.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.